Keutamaan sholat duha berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sholat sunnah duha bersifat sholat awabin atau ibadah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat duha salah satunya dapat menjaga umat Islam hingga siang hari berakhir. Di samping itu, manfaat sholat duha bisa berdampak positif terhadap kesehatan hingga kelancaran rezeki. Fadilah sholat duha ini tertuang di dalam hadis dan Al-Quran. Sebagai umat Islam, tentu dianjurkan untuk menjalankan ibadah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bahas bareng-bareng, keutamaan sholat duha berdasarkan Al-Quran dan hadis, namun jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Mari kita ketahui apa saja keutamaan sholat duha dan bagaimana cara sholat duha yang tepat dan benar sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat duha. Anjuran melaksanakan sholat sunnah duha diriwayatkan dalam hadits Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara agar jangan aku tinggalkan hingga mati: puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha dan tidur dalam keadaan sudah melakukan sholat witir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan tanpa alasan anjuran tersebut ditujukan kepada umat Islam, sebab ada sejumlah keistimewaan sholat duha yang akan umat Islam rasakan bila melakukan sholat duha. Sholat duha bisa menjadi amalan pengganti sedekah. Ada berbagai macam jenis amalan sedekah selain menyisihkan dari aset dan harta kekayaan. Membantu orang lain dengan tulus dan ikhlas bahkan tersenyum saja termasuk sedekah. Dalam hal ini, melakukan ibadah sholat duha termasuk amalan sedekah yang dilakukan seluruh anggota tubuh termasuk persendian di dalam tubuh. Dari Abu Dzar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih Subhanallah bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahmid Alhamdulillah bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah." Begitu pula amar ma'ruf mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, hadis riwayat Muslim. Dengan melaksanakan sholat duha semua urusan akan tercukupi di akhir siang. Setiap urusan umat Islam, termasuk dalam hal mencari rezeki, akan dicukupi oleh Allah bila umat Islam menjaga sholat duha. Jaminan tersebut tertulis dalam hadis qudsi. Naim bin Hamar berkata, "Aku mendengar Rasulullah berkata, Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah sekali-sekali engkau malas melakukan sholat 4 rakaat pada pagi hari, sholat duha karena akan kucukupi kebutuhanmu hingga sore hari." Hadis riwayat Abu Daud. Sholat duha merupakan waktu ideal memohon ampunan. Setiap ibadah dan sholat wajib maupun sunnah menjadi media terbaik untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi secara spesifik, keutamaan sholat duha ialah membantu menggugurkan dosa ketika Anda memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha niscaya akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmidzi. Selain waktu ideal untuk memohon ampunan, sholat duha waktu ideal doa terkabul. Selain sholat tahajud, salah satu keistimewaan sholat duha yakni waktu ideal doa akan terkabulkan. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran di surat Al-Isra, ayat 78 yang artinya sebagai berikut. "Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Sholat duha kesempatan mendapatkan pahala serupa pahala haji dan umrah. Tahukah Anda bahwa rutin menjaga sholat duha ternyata mendatangkan pahala serupa dengan pahala ibadah haji dan umrah? Hal ini tertulis dalam satu riwayat, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh." Sholat duha juga bisa menjadikan tubuh lebih sehat dan wajah lebih bercahaya.
Tak hanya dari segi spiritual saja, melainkan manfaat sholat duha juga terasa hingga kesehatan fisik tubuh. Ketika Anda melakukan sholat duha, maka peredaran darah jadi semakin lancar karena Anda rutin menghirup udara di pagi hari. Kualitas udara di pagi hari juga menyehatkan kondisi jantung dan sistem pernapasan. Selain itu, melakukan sholat duha membantu peregangan otot-otot yang masih kaku di pagi hari sehingga tulang dan sendi semakin sehat. Di samping itu, air wudhu yang Anda siramkan ke wajah ternyata efektif untuk meningkatkan kecerahan wajah. Bila Anda sudah sangat stres di pagi hari, maka tenangkan mental, hati dan pikiran melalui sholat duha. Waktu untuk sholat duha. Tuntunan sholat duha telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tuangkan ke dalam hadis-hadis sehingga umat Islam generasi selanjutnya dapat mengetahui waktu ideal sholat duha dan bagaimana cara sholat duha. Di kalangan ulama, jumlah rakaat sholat duha beragam mulai dari 2 rakaat, 4 rakaat, sampai 12 rakaat. Sebab belum ada jumlah pasti rakaat sholat sunnah duha yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Waktu sholat duha bisa dimulai saat matahari bergerak naik meninggalkan tempat asal sewaktu terbitnya sampai terlihat bayangan menjelang tengah hari. Namun waktu paling utama melaksanakan sholat duha ketika waktu sudah lewat 1/4 siang hari. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat awabin, sholat orang yang kembali kepada Allah, yaitu sholat duha, dilaksanakan ketika anak unta mulai kepanasan. Hadis riwayat Tirmidzi. Cara melakukan sholat duha tak berbeda dengan sholat subuh. Sekalipun Anda ingin mengerjakan lebih dari 2 rakaat, misalnya 4 atau 6 rakaat, Anda harus mengakhiri sholat pada rakaat kedua kemudian berdiri lagi untuk sholat duha. Adapun niat sholat duha antara lain, usolihi sunatat duha rokataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itulah deretan keutamaan sholat duha yang tertuang dalam Al-Quran dan hadits serta bagaimana cara sholat duha yang tepat dan benar sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kita semua, dan kita bersama-sama menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.